Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andina Gintana Dewi dari kelas 11 MIPA 2 absen 2, dan hari ini saya akan meresensikan novel yang berjudul Scheduled Suicide Day. Nah, sebelum kita mulai, saya akan cerita sedikit tentang penulisnya, yaitu Akiyoshi Rikako. Akiyoshi Rikako merupakan penulis Jepang yang telah menuliskan beberapa novel yang juga sudah ditranslasikan di Indonesia, yaitu Girls in the Dark, The Dead Returns, Holy Mother, Silence, Absolute Justice, Memory of Class, dan yang paling terakhir yang dirilis pada tahun ini yaitu Burning Heat. Ini adalah identitas bukunya. Nah, judulnya yaitu Scheduled Suicide Day, namun dalam bahasa Jepang judulnya yaitu Satsu Yoteibi yang ditulis oleh Akiyoshi Rikako. Buku ini diterbitkan oleh Harimedia pada tahun 2017. Tebal halaman yaitu 280 halaman dengan ukuran 13 x 19 cm. Buku ini berjeniskan Japanese Literature atau JLIT dengan genre misteri, thriller, romance, dan drama. Nah, berikut adalah sinopsis Scheduled Suicide Day. Cerita ini dimulai dengan tokoh utamanya yaitu Ruri Watanabe, seorang anak SMA berumur 16 tahun yang ingin mencabut nyawanya sendiri setelah ayahnya telah meninggal tanpa tiba-tiba dan ditinggalkan oleh ibu dirinya yang bernama Reiko. Ruri sendiri mengira bahwa ibu dirinya yang telah membunuh ayahnya sendiri. Karena tertekan oleh hal itu, ia memutuskan untuk mencabut nyawanya sendiri. Dia pergi ke desa yang terkenal sebagai tempat bunuh diri. Di sana malah ia bertemu dengan hantu seorang pemuda yang mengatakan dia juga adalah orang yang juga membunuh dirinya sendiri. Setelah menanyakan mengapa Ruri ingin membunuh dirinya sendiri, hantu tersebut ingin membantu Ruri untuk mencari bukti bahwa ibu dirinya telah membunuh ayahnya. Jika tidak ditemukan, maka hantu tersebut memperbolehkan Ruri untuk mencabut nyawanya sendiri dalam 1 minggu. Jika bukti tersebut tidak ditemukan, maka itulah jadwal Ruri. 1 minggu berhitung dari hari tersebut. Nah, cerita ini disajikan dalam bentuk sudut pandang ketiga, namun lebih difokuskan pada Rurinya sendiri. Dan saya kira buku ini adalah buku yang ceritanya itu begitu gelap atau tragis, karena juga dari judulnya yang terdapat kata suicide atau ya kalian tahu bunuh diri. Jika ditranslasikan ke Indonesia, judulnya yaitu Hari Bunuh Diri yang Terjadwalkan. Dan juga covernya itu agak misterius gitu. Namun ternyata cerita ini tidak segelap yang saya kira. Jadi mungkin itu hanya kesan saya sendiri. Juga genrenya itu kan misteri, thriller, romance, drama. Namun bagi saya di sini lebih banyak dramanya dibandingkan genre yang lainnya. Nah, genre ini juga buku ini menyajikan istilah-istilah yaitu ilmu topografi kuno yaitu Feng Shui. Nah, apa itu Feng Shui? Feng Shui itu adalah seni dan teknik yang tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan aliran Qi untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Feng Shui ini berasal dari Cina. Nah, Feng Shui ini memanfaatkan Sheng Qi, yaitu energi positif, dan menghindari sifat Shaki atau energi negatif.
Dan juga cerita ini membawakan Rokuya atau hari beruntung dan sial dalam kepercayaan kalender Jepang. Dan tiap bab itu melambangkan tiap harinya itu. Jika kalian ingin mengetahui apa itu Rokuya, bisa nge-google atau saya bisa bilang sekarang. Nah, di sini hari pertamanya itu yaitu disebutkan Taiyan atau Daiyan, yaitu kedamaian yang luar biasa. Hari ini dianggap penuh keberuntungan. Semua kegiatan berlangsung dengan sukses. Nah, berikutnya hari kedua yaitu Shakko atau juga bisa disebutkan Jakko, Shakku, Jakku atau Shikibuchi, yaitu keberuntungan yang hanya datang di waktu Buddha atau pukul 11 pagi sampai pukul 1 siang. Selebihnya dikuasai kesialan. Hari ini juga harus berhati-hati dengan barang yang bisa diasosiasikan dengan warna merah, yaitu benda tajam atau api. Nah, berikutnya hari ketiga yaitu Sakikaji atau Sensho, Senkaji atau Sakikaji, artinya yang duluan yang menang. Hari ini itu baik untuk aktivitas yang buru-buru atau sebuah pertandingan. Hari ini mengundang keberuntungan jika segala hal dilakukan dengan cepat atau buru-buru. Sebelum pukul 12 siang adalah saat yang beruntung, sesudahnya itu pun sudah sial. Nah, hari keempat yaitu Tomobiki atau Yui, yaitu hari keberuntungan kedua setelah Taiyan. Umumnya hari pagi dan malam beruntung, siang hari sial. Hari kelima yaitu Senpu atau Senmake atau Sakimake, yaitu hari ini beruntung jika bisa menjaga ketenangan. Hari ini berlawanan dengan Senkaji. Pagi hari sebelum pukul 12 siang sial, sesudahnya beruntung. Dan hari ke-6 yaitu Butsumetsu, yaitu hari yang sangat sial, bahkan sampai Buddha pun binasa. Hari ini dimana harus undur diri dari segala kegiatan, jika sakit pun akan berkepanjangan. Lalu hari ke-7 terakhirnya itu kembali ke Taiyan atau Daiyan. Nah, istilah tersebut adalah istilah-istilah yang dibawakan dalam buku ini. Juga ada beberapa istilah-istilah makanan yang kalau membaca itu bisa membayangkan bagaimana makan ini dapat terlihat di mata mereka. Nah, bagi saya kelebihan dari buku ini yaitu ceritanya itu mudah dipahami dan juga mudah untuk diikuti. Bagi saya, kalau dibandingkan dengan cerita Kiyoshi Rikako yang lainnya, buku ini itu yang paling mudah untuk dipahami, karena bahasanya itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Juga alurnya yaitu alur maju mundur yang menjelaskan keadaan Ruri tersebut. Juga cerita ini juga mengenalkan kultur Jepang yaitu Rokuya dan kultur Cina yaitu Feng Shui. Nah, kelemahannya bagi saya sih plot twistnya itu dapat diprediksi. Dan saya membaca itu saya dapat memprediksi jalan cerita. Namun ya walaupun begitu masih saya masih enjoy gitu. Kesimpulannya, buku ini itu cocok untuk kalian yang ingin mulai membaca buku karya Kiyoshi Rikako. Penggambaran karakter ditulis dengan nikmat dan disajikan Feng Shui dan Rokuya agar cerita menjadi lebih unik. Bahasanya ditargetkan pada pembaca yang lebih muda, namun masih cocok dengan pembaca yang lebih dewasa. Saya bisa bilang bahwa saya merekomendasikan buku ini, novel ini, terutama yang menyukai genre misteri, thriller, dan drama, juga romance. Cerita ini mempunyai moral yang bagi saya sangat baik begitu. Ini adalah akhir dari video ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.